Halo Mitra Kode Indonesia, senang sekali berjumpa dengan Anda. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bagaimana membaca database di dalam pemrograman web menggunakan JavaScript Ajax. Mengapa saya menyinggung kembali JavaScript Ajax? Karena pada rangkaian tutorial kali ini, yang sebelumnya dan sesudahnya nanti kita akan membahas bagaimana merancang aplikasi dan menampilkan grafik di dalam aplikasi web kita. Dan pada kasus umumnya semua data itu tersimpan di database. Dan karena tersimpan di database, maka teknik membacanya perlu kita pelajari. Karena Chart.js untuk menampilkan grafik yang kita gunakan dalam tutorial-tutorial berikutnya itu selalu menggunakan JavaScript. Jadi bagaimana membaca database di MySQL, karena interface-nya adalah JavaScript, maka kita harus mempelajari JavaScript Ajax. Nah kita masuk saja dulu ke editor pengkodenya, itu Sublime Text seperti ini. Nah saya sudah menyiapkan sebuah file namanya 02HTML. Nah di dalam file 02HTML ini ada div utama, kemudian ada 3 buah div di dalamnya. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah 2 komponen ini, satu button dengan ID btn ini, dan satu lagi div dengan ID grafik. Ini dia. Nantinya skenario nya begini: ketika button ini kita klik, dia akan menjalankan fungsi JavaScript Ajax, di mana fungsi ini membaca database di MySQL. Setelah dibaca, hasilnya dikembalikan ke JavaScript dan kemudian ditampilkan di sini. Proses yang kita pelajari pada tutorial inilah yang menjadi dasar bagaimana membaca database, yang nantinya di tutorial berikutnya kita akan tampilkan seluruh data hasil pembacaan dengan grafik Chart.js. Ini semua rangkaian yang kita pelajari itu demi mendukung tutorial kita menggunakan Chart.js untuk menampilkan grafik. Ini dia. Jadi ini yang paling penting, button dan div ID grafik yang ini. Nah kemudian script ini dihubungkan dengan JavaScript ini. Coba lihat, script type text JavaScript, source-nya di folder JS. Ini dia, folder JS, dan filenya adalah 02.js. Ini dia 02.js. Yang ini masih kosong. Nah, di 02.js ini nanti kita akan membuat fungsi-fungsi JavaScript Ajax. Kita buat sebuah fungsi di 02.js, function ambil data, kurung seperti ini. Nah, kita buatkan di function tampil datanya ini sebuah variabel namanya posisi. Posisi mana dia tampil gitu. Nah, kemudian pengkodean berikutnya adalah seperti ini. Ingat, ini adalah JavaScript Ajax. Saya akan pastekan di sini, kita akan terangkan satu persatu. Seperti ini. Jadi seperti kita ketahui, mungkin rekan sudah biasa mengenai Ajax ya. Kita ulangi sedikit. Pertama itu kita definisikan variabel namanya var xhttp yang merupakan objek Ajax-nya. Objek Ajax-nya dibangkitkan dengan perintah new xml http request yang ini. Kemudian objek xhttp kita akan berikan function pada saat onReadyState change. Itu function seperti ini. OnReadyState change isinya adalah function yang memeriksa. Ini dia, yang memeriksa apabila objek x HTTP ready state-nya sama dengan 4 dan x HTTP statusnya adalah 200. Ini artinya oke nih. Artinya statusnya benar-benar oke. Bisa berjalan, itu maksudnya. Ajax-nya benar-benar bisa berjalan. Ready state-nya sama dengan 4 dan statusnya sama dengan 200. Nah, ini menyatakan bahwa Ajax-nya berhasil berjalan.
maka nantinya akan ada jawaban apabila berjalan, maka hasil berjalannya apa? Yaitu jawaban, kan gitu. Jawaban itu namanya XHTTP response text. Inilah dia. Oke. Response text. Inilah dia jawabannya apabila berhasil berjalan. Itu harus kita ubah jawabannya ini dalam bentuk JSON. Jawabannya harus kita ubah dalam bentuk JSON. Oke. Nah, dengan perintah json.parse kita tampung dalam sebuah variabel bernama object. Kemudian kita sediakan sebuah variabel string yang namanya str. Ini tipenya string ya, tapi string kosong dulu. Oke. Nah, kan tadi jawaban dari XHTTP response text ditampung di objek dalam bentuk JSON. Kan ini dia. Nah, sudah pasti objek ini bentuknya array. Oke, maka kita melakukan perulangan. Array kan pasti punya komponen. Berapa banyak komponennya itu bisa kita hitung di sini. Ingat perulangan di JavaScript, for var i dari 0 sampai i lebih kecil dari objek a. Objek ini kan array ini. Array. Berapa panjang objeknya? Kita dapat dari objek titik length. Oke. Nah, yang di sini ditampung adalah string itu diisi berulang-ulang. Oke. Nah, di objek ke i, misalnya i sama dengan di sini 0, maka objek 0 variabel nama digabung dengan ini penggabungan ya, dengan objek 0 variabel jumlah. Oke. Itulah dia, baru digabung dengan komponen HTML BR agar bisa ke baris baru. Oke, setelah dilakukan berulang-ulang sebanyak jumlah array di dalam objek, di dalam OBJ, oke. Nah, str sudah penuh, kan gitu. Str sudah penuh, maka isi str ini ditumpahkan di dalam dokumen get element by id posisi. Posisinya sudah kita definisikan di sini ya, posisi. Isinya adalah inner HTML-nya adalah str. Oke. Nah, fungsi Ajax ini memanggil fungsi yang lain yang berada di sisi server. Oke. Ini dia. Fungsi ini berada di sisi server. Nah, fungsi apa itu? Inilah dia. Kebetulan kita memakai pemrograman PHP, maka kita memanggil fungsi Ajax untuk memanggil ini peserta ujian.php. Ini kita sudah buatkan di dalam server di PHP. Jadi objek HTTP ini berjalan menjalankan fungsi PHP. Oke. Kemudian apabila statusnya di sini diperiksa adalah 4 dan 200, maka jawaban yang diterima akan dipisah-pisah dalam bentuk array. Inilah maksudnya. Dan ditampilkan di dalam ini. Oke, itu dia. Dipanggil, hasil pemanggilan diterima, dan didefinisikan, ditampilkan di sini. Oke, begitulah dia kira-kira. Nah, ketika di open XHTTP send. Ini mendefinisikan open, ini menjalankan perintah untuk pengirimannya. Oke, pengirimannya. Hasil pengiriman diterima di sini dan ditampilkan di sini. Oke. Nah, sekarang kita ke sini nih, peserta ujian PHP di dalam folder in. Ini dia. Saya sudah sediakan folder in, ini dia. Nah, masih kosong nih. Nantinya di peserta ujian.php ini adalah fungsi-fungsi untuk membaca isi database dan kemudian mengirimkannya dalam bentuk JSON. Oke. Sebelum kita kemari, kita akan ke database-nya dulu. Oke, kita jalankan Google Chrome. Ini dia. Oke. Wah, kurang enak rasanya langsung nampak. Kita matikan dulu. Kita jalankan localhost terus /php my admin. Oke, begini dia. Kita masukkan fungsinya
root, username, passwordnya. Oke. Nah, database-nya bernama ini DB Ajax. Ini dia, satu tabel di dalamnya namanya T peserta. T peserta isinya ada ini. Peserta ID, nama, dan jumlah ujian. Ini menyatakan seperti ini kira-kira. Si Andi itu sudah mengikuti ujian 12 kali. Si Tony mengikuti ujian 2 kali. Dan terakhir si Wati mengikuti ujian sebanyak 3 kali. Jadi inilah yang kita baca di tabel peserta T peserta di database DB Ajax. Oke. Kemudian kita ke sebelum teks lagi. Sekarang kita merancang fungsi-fungsi peserta ujian PHP untuk membaca database T ini DB Ajax di tabel T peserta. Pengkodeannya seperti ini. Oke, saya pastekan saja. Kebetulan semua programnya sudah saya buat duluan, jadi saya tinggal terangkan perlahan-lahan. Jadi gini. Nah, kita definisikan di dalam PHP sebuah variabel namanya data dan tipenya adalah array. Oke, nanti isi data ini akan diisi secara berulang-ulang dan kemudian inilah yang kita kirim dengan bentuk JSON dengan perintah echo JSON encode data. Inilah dia. Di akhirnya variabel data ini akan kita kirim. Begitulah kira-kira. Pertama, kalau kita masih ingat PHP mengkonekkan diri dengan MySQL seperti ini. MySQL connect localhost, username-nya test, oke. Passwordnya adalah test. Ini terserah Anda ya. Or die, koneksi bermasalah. Oke, ini pesannya. Kemudian MySQL select DB, DB Ajax. DB Ajax ini kan yang seperti ini. Ini dia, DB Ajax. Oke. Oke, kemudian result adalah MySQL query. Select nama, jumlah ujian from T peserta. Kita lihat tabelnya. Yang dipilih adalah nama dan jumlah ujian saja dari tabel peserta. Oke. Nah, kemudian setelah di query berjalan, hasilnya di result. Kan gitu. Nah, kemudian dilakukanlah pembacaan berulang-ulang. Oke. While row sama dengan MySQL fetch array result. Oke. Nah, beginilah dia cara mengisinya. Perintah untuk mengisi array di PHP adalah array push. Dan ini yang di push kemana? Ke variabel data yang sudah kita definisikan di sini. Nah, ini dia datanya. Di dalamnya juga array. Oke, arraynya adalah array terdiri dari nama isinya adalah row 0. Isinya adalah row 0. Row 0 itu adalah ini nama. Dan kemudian jumlah isinya adalah row 1. Row 1 adalah jumlah ujian. Inilah di push berkali-kali sehingga variabel data terisi. Setelah data terisi, maka data dikirim dengan perintah echo JSON encode data. Oke, setelah dikirim, kita sekarang ke 02.js. Nah, setelah dikirim, itulah yang diolah di sini. Kan tadi dikirim dengan format JSON. Sekarang JSON-nya kita pecah-pecah di JavaScript. Seperti ini dia. Setelah kita pecah-pecah, dengan perulangan ini, variabel str diisi dengan isi yang pecah-pecah tersebut. Lihat ini. Di sini objek nama dan jumlah. Kan gitu. Ini dia objek namanya. Dan ini dia objek jumlahnya. Oke, nah setelah dipecah-pecah dan kemudian diisi ke dalam variabel str, ini dia berulang-ulang, maka variabel str ditumpahkan ke dalam sebuah komponen HTML yang didefinisikan di dalam variabel posisi. Yang ini deh, ini. Nah, posisi ini berada di mana? Nanti kita tentukan. Oke, nah sekarang kita ke 02 HTML. Oke, 02 HTML. Ketika button ini diklik, maka hasil pembacaan database akan nampil di sini. Oke, dengan demikian kita akan tambahkan ini event, namanya on click. Apa yang berjalan?
Yang berjalan adalah fungsi di 02JS. Kita lihat sekarang 02JS-nya, yaitu tampil data. Inilah dia yang berjalan. Berarti on click tampil data dalam kurung, kan di sini tampil data pakai variabel posisi. Berada di mana nanti tampilnya? Berarti tampil data nanti harus di sini, di div ID dengan ID grafik. Tampil data, ada kutip, grafik. Oke, seperti ini. Inilah dia. Oke, kita Ctrl S. 02JS-nya juga kita Ctrl S, simpan. Peserta ujiannya kita simpan juga. Sekarang kita masuk ke Google Chrome, kita jalankan. Localhost chart.js 02 HTML. Oke, lihat data. Oke, sebelum kita klik ini untuk membaca isi database dan menampilkannya di bawahnya di div ID grafik, kita klik kanan dulu sini, kita inspect. Oke, bayangkan ini div kiri, ini div tengah, ini div kanan. Oke, sekarang kita fokuskan ke div tengah. Nah, ini buttonnya dan ini div dengan ID grafik. Oke, kita klik ini. Nah, otomatis ketika ini diklik, dia akan membaca data dan kemudian menampilkannya di ID grafik. Oke, kita refresh lagi, kita klik, ini lihat tengah ini, klik, maka isi database nampil di sini. Oke, jadi kita pahami prosesnya dengan JavaScript Ajax seperti ini. Button diklik, maka berjalan fungsi tampil data di 02JS. Ini dia fungsi tampil data. Fungsi tampil data akan menjalankan JavaScript Ajax yang memanggil ini peserta ujian PHP. Peserta ujian PHP yang ini adalah berisi coding-coding untuk connect ke database, kemudian membaca datanya dari tabel T peserta, kemudian hasil pembacaannya dibentuk dalam array. Ini dia dengan array push. Oke, setelah array tersebut penuh, maka dilempar dengan perintah echo JSON encode data. Setelah dilempar, ditampung di sebelah sini. Kemudian hasil pelemparan itu yang bentuk JSON tadi dipisah-pisah dan disusun dalam variabel str. Setelah tersusun penuh, maka dilempar ke dokumen get element by ID posisi yang kita definisikan di sini. Kalau kita lihat di sini, posisinya adalah di grafik. Grafik itu berada di sini. Oke, demikianlah rekan-rekan coder penjelasan saya mengenai JavaScript Ajax yang nantinya di tutorial berikutnya di chart.js untuk menampilkan grafik statistik melalui database akan selalu kita gunakan. Jadi JavaScript Ajax ini akan selalu kita gunakan, gunanya untuk membaca database dan kemudian menampilkannya di grafik chart.js. Sampai jumpa.